Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak MI dengan beranggotakan Khairul Nikmah dengan NIM 1220519300002, Irma Ratna Fitriani 12205193083, Vika Fatur Rohmah 12205193096, Umi Horidatul Baiyah 12205193116, dan Fariska Miftahul Ulum 12205193263. Akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak MI. Dalam kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan juga sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir ataupun bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, ataupun bertindak. Contohnya, komitmen dalam mengambil keputusan. Perencanaan itu sendiri adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun, yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan juga tepat sasaran. Nah, untuk perencanaan pembelajaran itu sendiri adalah sebuah persiapan yang harus disusun sebaik mungkin oleh guru. Karena dalam perencanaan ini sangatlah menentukan kemana arah kegiatan pembelajaran akan berlangsung. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran tentunya diperlukan pengetahuan yang mendalam oleh guru tersebut tentang hakikat perencanaan pembelajaran, prinsip perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, dan juga prinsip pembuatan perencanaan pembelajaran. Saya Fariska Miftahul Ulum. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak di MI. Pengajaran yang baik ialah pengajaran yang cepat dan tepat. Salah satu syarat dalam pengajaran yang cepat dan tepat ialah dalam mengajar digunakan persiapan mengajar. Ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam membuat persiapan mengajar, yaitu yang pertama, memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, menguasai bahan pengajaran. Yang ketiga, memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip mengajar. Yang kelima, memahami metode mengajar. Yang keenam, memahami teori-teori belajar. Memahami beberapa model pengajaran yang penting. Yang kedelapan, memahami prinsip-prinsip evaluasi. Yang kesembilan, memahami langkah-langkah membuat rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus pula diperhatikan berbagai prinsip, yaitu prinsip perkembangan yang harus mempertimbangkan bahwa peserta didik berada dalam proses perkembangan dan terus berkembang. Perubahan itu berkaitan dengan usia peserta didik. Peserta didik yang berusia lebih tinggi tentu mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada usia yang di bawahnya. Yang kedua, ada prinsip perbedaan individu yang memandang bahwa setiap peserta didik memiliki ciri-ciri dari pembawaan yang berbeda, menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarganya yang masing-masing yang berbeda pula. Karena lazimnya pembelajaran dilakukan secara klasikal, maka guru harus memperhatikan dan memberikan perhatian secara individual karena peserta didik sesuai dengan kondisi mereka agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Untuk itu, pembelajaran klasikal dapat disempurnakan dengan cara menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang bervariasi menggunakan alat atau media yang dapat membantu peserta didik yang bermasalah. Yang kedua, minat dan kebutuhan peserta didik, karena kebutuhan peserta didik berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, guru hendaknya mampu memberikan pembelajaran dengan mengarahkan sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan motivasi dalam pembelajaran agar bergairah dan mau menerima dan menyerap bahan pembelajaran yang disampaikan. Perkenalkan, nama saya Vika Fatur Rohmah. Di sini saya anggota kelompok 8 pembelajaran Akidah Akhlak MI PGMI 4A. Di
Di sini saya akan memberikan materi tentang penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran akidah akhlak madrasah ibtidaiyah. Proses belajar mengajar akidah akhlak misalnya sebagai sebuah contoh dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan kegiatan aktif siswa dalam menemukan dan membangun makna atau pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam akidah akhlak. Ada 9 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajarannya. Di sini saya akan memberikan 3 prinsip dari pertama, yakni berpusat pada siswa, yang kedua belajar dengan keteladanan dan pembiasaan, yang ketiga mengembangkan kemampuan sosial. Yang pertama, setiap siswa yang belajar pendidikan agama Islam khususnya akidah akhlak memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu bisa dalam hal minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Ditinjau dari latar belakang pengalaman beragama, ada siswa yang berasal dari keluarga taat beragama dan ada yang acuh tak acuh terhadap pengalaman nilai-nilai keagamaan. Ditinjau dari gaya belajarnya, siswa tentu lebih mudah belajar menggunakan media visual, audiovisual, kinestika. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran organisasi kelas, materi pelajaran, waktu pelajaran dan alat belajar dan cara penilaian penting perlu dilakukan sesuai dengan karakter siswa. Yang kedua, belajar dengan keteladanan dan pembiasaan. Kegiatan belajar mengajar akidah akhlak tidak terputus pada pengetahuan tetapi harus ditindaklanjuti dengan pemberian contoh atau keteladanan dalam pengamalan dan berarti membebaskan diri untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ketiga yakni mengembangkan kemampuan sosial. Siswa akan lebih mudah menemukan dan membangun pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam akidah dan akhlak apabila dapat mengkomunikasikan pengalaman dan pemahamannya kepada siswa lain, guru atau pihak. Poin keempat, mengembangkan fitrah bertauhid. Keingintahuan dan imajinasi siswa dilahirkan dengan membawa fitrah bertauhid. Fitrah bertauhid tersebut harus dikembangkan dan butuh bimbingan agar berakhlak dan berakidah yang baik dan lurus. Rasa ingin tahu dan daya imajinasi merupakan modal dasar yang harus dikembangkan agar siswa mampu bersikap sesuai dengan nilai dan ajaran agama Islam. Yang kelima, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Di era globalisasi ini, siswa memerlukan keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan untuk dapat mengambil keputusan, sikap, dan nilai secara tepat dan benar dalam kehidupannya. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar akidah akhlak dikembangkan agar siswa terampil dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memecahkan, dan memutuskan nilai atau sikap yang benar dengan menggunakan prosedur ilmiah yang bersumber dari wahyu ilmiah. Yang keenam, mengembangkan kreativitas siswa. Pembelajaran akidah akhlak dikembangkan agar diberikan kesepakatan dan kebenaran untuk berkreativitas dalam mengembangkan dan mengaktualkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupannya. Akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Khairun Nikmah mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran akidah akhlak MI. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu menumbuhkan kesadaran siswa sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pembelajaran akidah akhlak yang dikembangkan ini tidak terlepas dari membangun kepribadian dan moral siswa sebagai warga negara Indonesia. Nah, salah satu materi dalam pembelajaran akidah akhlak MI yaitu ada sikap toleransi antar agama. Nah, ini perlu dikembangkan agar mereka sejak kecil itu bisa menghargai dan menghormati agama lain. Selain itu, sebagai wujud tanggung jawab untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, prinsip yang ke-8 yaitu belajar sepanjang hayat. Pembelajaran akidah akhlak ini berguna untuk membangun moral, akhlak terpuji yang berguna untuk siswa dalam kehidupan ke depan. Jadi pembelajaran akidah akhlak ini sebagai pembelajaran agama itu berguna sepanjang hayat yang dapat membekali siswa dalam kehidupan bermasyarakat di masa mendatang. Nah, prinsip yang ke-9 yaitu perpaduan kompetensi kerjasama dan juga solidaritas.
Nah, siswa perlu berkompetensi, bekerja sama, dan mengembangkan solidaritasnya antar sesama. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar akidah akhlak ini perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam bekerja sama, yang memungkinkan siswa itu dapat bekerja secara mandiri, jadi tidak tergantung kepada orang lain, dan juga memiliki jiwa berkompetensi, sehingga siswa itu bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.